sakit daerah dirawat seorang pasien bernama Nyonya Mawar. Dengan diagnosa luka bakar derajat 2 sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Kebetulan saat itu yang bertugas adalah perawat satu. Perawat satu adalah perawat yang bekerja selama 3 minggu di rumah sakit. Dikarenakan baru lulus dari jenjang pendidikannya. Pada saat operan shift, perawat satu tidak mengikuti aturan shift dan perawat lainnya. Karena perawat satu sedang ke farmasi untuk mengambil obat pasien lain. Setelah mengambil obat, perawat satu lupa menanyakan serah terima pasien dan rekan perawat pun lupa memberitahukan sehingga perawat satu lupa memberikan obat oral yang sudah diinstruksikan oleh dokter untuk selalu diberikan dan diminumkan kepada pasien. Ini resep obat Nyonya Mawar dengan diagnosa luka bakar pada bagian kiri di pergelangan tangan pasien. Untuk obatnya saya berikan salpiprabidamin 3 kali sehari dan jika lukanya sudah mulai mengering, digantikan dengan capsaicin, sulfaziazin dan diminumkan 2 kali sehari. Untuk obat oralnya yaitu ibuvitamin 3 kali sehari dan antihistamin 2 kali sehari. Untuk obat oralnya jangan sampai lupa disampaikan ya, Sus. Baik dokter, izin konfirmasi ulang. Obat atas nama Nyonya Mawar diagnosa luka bakar derajat 2 yaitu hiprabidamin 3 kali sehari untuk mencegah peradangan dan untuk apabila peradangannya sudah mereda diganti dengan capsaicin dan sulfaziazin untuk mencegah infeksi dan meredakan rasa gatal. Untuk obat oralnya yaitu ibuvitamin 3 kali sehari dan antihistamin 2 kali sehari. Dan jangan lupa untuk obat oralnya selalu diminumkan. Apakah sudah benar dokter? Iya Sus, sudah benar. Baik dokter, kalau sudah benar saya permisi ke ruangan pasien untuk memberikan obatnya. Sus, saya istirahat sebentar ya. Untuk pasien atas nama Nyonya Mawar, minta tolong nanti berikan perawatan pada pasien di ruangan C dengan diagnosa luka bakar derajat 2 ya. Baik Sus, kalau begitu saya ke ruangan Nyonya Mawar. Saya sudah selesai memberikan perawatan pada luka pasien atas nama Nyonya Mawar. Baik Sus, tadi untuk obat oralnya apakah sudah diberikan kepada pasien? Ya ampun Sus, saya lupa menanyakan apakah instruksi dari dokter obat oralnya diberikan atau tidak. Ya ampun suster, kenapa nggak nanya dari tadi? Saya lupa memberikan dari dokter bahwa obat oralnya selalu diberikan pada pasien untuk mencegah infeksi dan peradangan pada luka pasien. Jika terjadi apa-apa pada pasien, bagaimana? Kita bisa dituntut dalam kasus ini. Saya akan mempertanggungjawabkan atas kesalahan saya. Jika terjadi apa-apa akan bertanggung jawab Sus. Baik Sus, saya akan mempertanggungjawabkan bahwa ini kesalahan kami berdua. Keteledoran saya Sus karena lupa memberitahukan tadi.
sakit di bagian luka bakarnya, dan di luka bakarnya terdapat nanah, Sus. Baik, Ibu. Kami akan segera mendatang memeriksa anak Ibu. Sus, anak saya sudah tidak merasakan sakit lagi di bagian luka bakarnya, dan nanahnya juga sudah tidak muncul lagi. Alhamdulillah ya, Bu. Anaknya sudah tidak merasakan sakit lagi di bagian lukanya. Kalau boleh saya tahu kenapa ya, Sus, luka anak saya bisa bengkak dan bernanah seperti itu? Ibu, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kelalaian saya karena saya lupa memberikan obat antivitamin dan sulfadiazin untuk mencegah infeksi dan peradangan pada luka anak Ibu yang sudah diinstruksikan oleh dokter. Bagaimana suster bisa lalai? Jika terjadi apa-apa pada anak saya bagaimana? Syukurlah anak saya tidak apa-apa. Sekali lagi saya dan rekan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan keluarga atas kelalaian dan kesalahan kami. Tetap melaporkan ke kepala ruangan ini atas kelalaian kerja kalian. Ibu, saya ingin bertemu dengan kepala ruangan. Apakah kepala ruangan ada? Baik Ibu, kebetulan kepala ruangannya saya sendiri. Begini Ibu, kedatangan saya kemari, saya ingin melaporkan atas tindakan yang dilakukan anggota Ibu. Dianggap itu malpraktek. Beruntung anak saya tidak terjadi apa-apa. Mengenai masalah yang terjadi, kami sudah melakukan teguran untuk perawat yang bertugas tadi siang dan tadi pagi. Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dan keluarga atas tindakan anggota saya. Untuk kali ini saya dan keluarga belum membawa masalah ini ke jalur hukum dan hanya melaporkan kepada pihak yang berwenang di rumah sakit. Namun, apabila terjadi sesuatu pada anak saya atau kondisi memburuk karena infeksi luka, saya tidak akan segan-segan melaporkan. Baik Ibu, saya akan tegur anggota saya dan kasus ini sudah ditangani pihak rumah sakit dan perawat yang bertugas sudah dilakukan STR 1 tahun tidak boleh kerja di rumah sakit ini. Terima kasih Ibu sudah dilakukan peneguran. Dan akhirnya konflik pun terselesaikan dengan jalan negosiasi kekeluargaan antara pihak rumah sakit dan keluarga meskipun tidak sampai ke jalur hukum, namun perawat telah mendapat tindakan disiplin dari rumah sakit, yaitu pencabutan STR selama 1 tahun yang otomatis untuk sementara perawat tidak dapat melakukan pekerjaan profesinya.